suka hidup di tanah yang becek, itu satu. Dan berikut nanti akan saya tampilkan beberapa video yang tidak menggunakan sistem gundukan, toh dia Maka bisa itu juga akan mempermudah dalam pencarian si umbi porang kala pasca normal. Selamat sore, ketemu lagi dengan kami di GSB Channel. Kali ini kita masih membahas tentang seputaran porang, karena banyak teman-teman yang gimana sih penanaman porang yang baik itu. Karena kita lihat ada teman-teman menggunakan dengan cara gundukan atau sistem drainase, bahwa satu tujuan dari gundukan itu apa, tujuan dari lubangan itu apa. Karena sejatinya porang itu tidak suka hidup di tanah yang becek, itu satu. Terkait dengan sistem gundukan atau sistem drainase, tetapi bagi kita sebagai petani pemula, untuk meminimalisir biaya di tengah-tengah tingginya harga benih maupun bibit, akan lebih tepatnya ketika kita punya biaya untuk membuat sistem gundukan itu, kita gunakan yang lain. Artinya, tapi kalau kita sudah punya ketersediaan dana yang cukup, ya tidak salahnya membuat gundukan. Tetapi satu diingat, karena kita lahannya di tempat pegunungan, maka baiknya silahkan tanam biasa saja. Karena porang tidak harus sistem ini lebih bagus, akan tetapi porang itu bisa hidup biasa-biasa saja. Intinya dia bebas dari hama, itu satu, dan tidak terlalu banyak rumputnya. Ini semuanya dari bibit kata. Dan berikut nanti akan saya tampilkan beberapa video yang tidak menggunakan sistem gundukan, toh dia bisa hidup baik.
Mau dengan sistem gundukan atau sistem lubangan atau tanam-tanam begitu saja, silahkan, itu sah-sah saja. Akan tetapi kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan, terutama biaya yang kita gunakan nanti di tanaman orang kita. Terlebih seperti yang saya sampaikan dari awal, bahwa ketersediaan bibit atau benih itu harganya sekarang sudah mulai melambung tinggi. Akan lebih tepatnya untuk meminimalisir anggaran kita gunakan biasa-biasa saja, karena mau sistem apapun caranya itu tidak akan mempengaruhi bobot dari umbi porang tersebut. Hanya ketika menggunakan gundukan di tempat ketinggian itu, dia memiliki satu kelebihan dari sistem gundukan adalah dimana saat menjelang musim panen, ketika pohon porang itu dorman, itu akan mempermudah kita dalam pencarian umbi. Hanya itu saja kelebihan dari sistem gundukan. Ini sudah buat sistem lubangan atau tanam begitu saja, berarti kemungkinan saya nanti pas panennya susah mencari umbinya. Tidak juga, karena ada sistem menjelang pasca panen. Ketika kita tidak menggunakan sistem gundukan, maka kita hanya membuat ajiran. Dengan ajiran itulah untuk penanda di mana batang porang itu tertanam, agar kita mudah dalam pencarian atau penggalian saat musim panen mendekati. Sudah menguning daun, maka di sanalah kita melakukan penandaan dengan ajiran itu. Sisi tempat saya ini masih tetap di lokasi kebun, itu kita ngambil gambar atau video tidak satu tempat, karena sistem yang kita mulai di sini adalah sistem dengan cara penanaman satu lubangan dan juga penanaman yang langsung tanam. Artinya buat lubang langsung tanam beda dia dengan lubangan harus kita buat lubangan dengan ukuran tertentu, tetapi ada juga yang langsung digali langsung tanam. Nah, di sini saya tidak mengatakan bahwa sistem gundukan itu tidak bagus, akan tetapi jadi bahan pertimbangan kita ketika kita melakukan penanaman di tempat ketinggian seperti di bukit, karena sistem tanahnya miring, terjal, sehingga kalau kita melakukan sistem gundukan itu akan memperhambat aliran air ketika hujan datang. Kalau kita melawan sistem dari kemiringan tanah, lalu kita misalnya kemiringan tanahnya turun begini, kita buat gundukannya ke sini, sehingga itu yang menghadang laju air hujan tersebut. Nah, sebaliknya kalau kita menggunakan sistem gundukannya turun naik, maka itu juga akan membuat cepat terkikis tanahnya oleh derasnya air hujan. Nah, kalaupun kita mempunyai lahan di tempat yang datar, itu akan lebih efektif juga menggunakan gundukan. So, semoga ini video-video yang kami tampilkan bisa membantu atau bisa bermanfaat. Silahkan, tinggal teman-teman, rekan-rekanku semua atau bapak ibu semua yang ingin mencoba budidaya porang, tinggal dipilih, dan juga kami dengan senang hati menunggu di kolom komentar atau bisa berdiskusi ke tempat kami. Kami selalu terbuka untuk kita bersama-sama belajar untuk budidaya porang. Salam porang Lombok Utara.